Shalom. Ya, ini tempatnya baru, luar biasa. Sahabat saya Bapak Pendeta Samuel. Ya, sebuah perjuangan yang panjang, saya percaya. Tidak semudah seperti yang kita bayangkan, karena perjalanan manusia itu ada tahap-tahapan yang harus dilaluinya. Ya, jadi pada sore hari ini mari semua boleh, saya tidak tahu ini bulan yang keberapa untuk menikmati gedung yang baru ini, tapi saya percaya bahwa oleh doa Bapak Ibu semua layak untuk mendapatkan tempat ini. Beri kemuliaan buat Allah kita yang semangat tahun yang baru ini. Kenapa harus semangat? Karena memang kita tidak tahu prediksi apapun yang akan terjadi. Semua pada diam, ya. Bicara masalah ekonomi diam, bicara masalah politik semua diam. Seperti situasi yang tidak bisa didiskusikan. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu progres. Firman Tuhan itu bergerak. Firman Tuhan itu bertindak. Bagi siapa yang ada di dalam firman Tuhan, dia akan mengalami perubahan secara progres. Perubahan yang maju, bukan perubahan yang mundur. Barang siapa yang percaya katakan amin. Saya bersyukur tadi disapa saudara sahabat saya. Ya, jadi beberapa hari ini saya lagi merenungkan terus Tuhan. Karena sebenarnya saya 5 hari ini tidak bangun, baru hari ini saya bangun. Makanya tadi saya ke belakang dulu, saya bingung, ternyata loh kok ada yang kurang sama saya. Saya sudah percaya diri tapi duduk nggak percaya. Ternyata nggak tahu saudara, celana saya bisa melorot semua saudara. Waduh, ya apa ya ini, nanti saya nggak percaya diri waktu khotbah ini. Tuhan tolong gimana caranya. Untung saya ngejak tim, saya bilang kamu punya sabuk ya. Hadapi. Loh, papi nggak pakai. Biasanya saya nggak pernah pakai sabuk karena saya sudah percaya diri, perut saya gede. Jadi itu kuat langsung. Ternyata tadi melorot semua, saya bingung ya apa ya? Ya apa ya? Loh, papi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak boleh menghalangi. Saya percaya bahwa firman Tuhan akan terbentang dengan luar biasa. Amin. Nggak tahu saya sakit setelah bersama Pak Samuel, nggak tahu. Beberapa hari lalu Pak Samuel diundang berkhotbah di salah satu kematian. Saya hadir dengan tim sebagai sahabat yang ditinggal, ya yang duka. Kebetulan ketemu beliau, ngobrol. Terus beliau berkata, Pak ya di mana aku tulung, kenapa Pak gini? Ayo wis bareng-bareng ya Pak. Mimpi no pujian anakmu kon main musik aku tak khotbah. Dibagi waktu ini 20 menit. Ya apa cara nih Pak? Wis nyanyi setengah lagu, musiknya setengah semua saudara. Ya sudah. Tidak ada masalah, kita berkhotbah bla bla. Setelah itu pulang saya tidak tahu. Ini baru sore ini saya bisa berdiri, tapi saya percaya tidak mengurangi kuasa Tuhan. Mari sama-sama sebagai orang yang percaya pada kuasa firman Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari yang terambil dari Yesaya. Mari semua lihat Yesaya 60. Ya, semua kita akan baca Yesaya 60 ini sebagai langkah di tahun yang baru. Apa yang akan Tuhan nyatakan buat kita? Ya, kita akan baca Yesaya 60 ini dengan perikopnya kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuanmu digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu, onta-onta muda dari Median dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Yang percaya katakan, yang percaya katakan amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan,
Mari pada sore hari ini kita mengingat kembali saat pertama kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, perjumpaan kita dengan Tuhan, Tuhan memberikan 3 pilar buat kita. Yang pertama, kita harus punya, sebagai orang yang beriman, kita harus punya yang namanya visi. Visi saudara harus jelas. Untuk menghasilkan visi, saudara harus bertindak aktif di dalam satu aktivitas namanya misi. Dan visi misi ini akan boleh saling menopang dan sampai kepada tujuan terakhir pada waktu kita punya passion, punya gairah. Ya saudara, kita penting 3 bagian ini ya. Jangan sampai lupa ya, cinta mula-mula kita sama Tuhan. Supaya pada penyertaan pengikutan kita sama Tuhan itu, supaya setiap hari mengalami satu perubahan, satu gairah, satu buah yang pelan-pelan bisa saudara nikmati, pelan-pelan bisa orang lain pun nikmati. Di sini tadi poin 1 dikatakan bangkit dan menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara lihat bahwa Allah sendiri yang berjanji bahwa saat kita mengalami perjumpaan dengan Allah, ada otoritas Allah yang sudah diberikan, yaitu kuasa. Apa saudara? Kuasa, otoritas kuasa. Kuasa untuk apa saja? Ada 3 kuasa yang akan kita dapat saat kita benar-benar percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi di sini dibutuhkan pertama kita harus yakin akan otoritas Tuhan, kuasa, bangkit dan jadilah terang. Kenapa kita harus bangkit? Saudara lihat, ya kemarin beberapa waktu lalu saya itu panen apel, saudara. Apel setelah saya panen, saya lupa bahwa asrama ini harus pergi ke Semarang semua. Ya, mahasiswa-mahasiswa. Saya sendiri ada acara pelayanan ke Bali. Saudara, saya pikir apel yang kita panen itu apel bagus-bagus, saudara. Saya nggak tahu caranya mahasiswa ini meletakkan apel bagaimana. Saat kita sudah hari ke-5 datang sama-sama, kita mulai akan makan menikmati apel itu karena kita sudah komitmen untuk tahun yang baru ini apel tidak dijual, kita makan rame-rame, kita bagi rame-rame. Sudah tuh, saudara, apel dikeluarkan dari gudang, dibuka, kita terkejut. Ada kurang lebih kalau kita mau panen apel itu hampir 1 ton lah. Saudara, ngeri itu ada 20 dus besar-besar itu saudara, 20 dus. Itu saudara tahu, 9 dus busuk semua. Kami terkejut, ada apa ya? Dicelidiki, ada masalah apa kok bisa apel ini bisa busuk semua? Oh, ternyata kita mencari sumber dari apel ini, kenapa kok dia jadi busuk? Saya coba amati, ternyata karena apel yang kita panen itu adalah apel jenis apel mana lagi. Apel mana lagi itu apel yang sangat seperti seperti benda yang mau disayang. Waktu dipetik pun tidak boleh sembarangan, karena jenis apel itu ada apel ana, ada rumbuti, ada apel mana lagi. Kalau apel mana lagi itu kalau petik pun tidak boleh sembarangan. Kalau naruh pun harus pelan-pelan, saudara. Ternyata mungkin anak-anak tergesa mau pergi pelayanan, itu cepat-cepat saudara dilempar-lempar gitu. Ternyata ada yang busuk. Saya nggak yakin bahwa apel itu hampir mungkin 10 kilo busuk, enggak. Mungkin 1-2 yang busuk. Tapi dalam 5 hari bisa hampir 9 dus besar itu apel jadi busuk, tidak bisa dimakan, saudara. Jadi ini juga menggambarkan pada situasi, tergantung saudara ini bersahabat dengan siapa, tergantung saudara ini berkomunitas dengan siapa, tergantung saudara ini berinteraksi dengan siapa. Saat saudara berinteraksi, berkomunitas dengan orang-orang yang gagal, saudara pun akan menjadi gagal. Kalau saudara berkomunikasi dengan orang-orang yang punya passion, punya gairah, saya percaya saudara pun akan punya gairah. Amin. Karena pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Merusak, bukan menggagalkan, saudara. Kalau merusak itu berarti tidak bisa digunakan. Maka itu sore hari ini mari kita belajar siapa saya ini di hadapan Tuhan. Tuhan pada waktu memanggil saudara waktu kenal Tuhan, saudara mengalami satu perjumpaan pertama dengan Tuhan, cinta mula-mula dengan Tuhan, langsung Tuhan pun berbicara pada saudara. Yang pertama, saudara harus punya visi di dalam hidup. Yang kedua, saudara juga harus menjalani visi itu melalui misi saudara. Ya, untuk semuanya bisa sampai pada goalnya, saudara harus punya passion atau gairah. Karena gairah ini yang akan mempengaruhi saudara.
Ya, saya mulai kelas SD, kelas 1, SD, SMP, SMA, saya tidak pernah ranking. Tapi saya selalu percaya bahwa pergaulan itu akan mempengaruhi kehidupan ke depan. Saya lihat teman-teman saya SMA yang ranking-ranking itu, pada akhirnya mereka bukan menjadi orang sukses. Tidak menjadi orang sukses. Banyak alasan kenapa mereka sekalipun pandai tidak menjadi orang sukses. Itu karena passionnya. Ya, karena passionnya. Maka itu mari kita harus punya passion. Menjelang ya awal tahun seperti ini, apa yang sedang menjadi gairah saudara? Suami apa yang akan menjadi gairah? Istri apa yang menjadi gairah? Apa yang saudara inginkan? Itu saudara harus yakini. Di sini dikatakan harus bangkit, harus terima kembali terang kuasa yang sudah Tuhan beri itu. Ya, dan untuk menggapai itu semua butuh proses dan waktu. Saudara, terkejut saya kemarin kedatangan anak saya, anak rohani saya. Dia sudah luar biasa dipakai Tuhan. Bla 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 bla, sharing menangis. Karena dia ini adalah orang yang kaya raya. Sangat kaya, punya perusahaan di Jakarta itu beberapa, saudara. Tapi dia bisa cerita hanya karena pergumulan masalah warisan itu bisa sampai hampir merenggut nyawa, saudara. Jadi intinya keluarga mama papanya nggak ada, nggak memberi surat warisan, surat wasiat. Jadi sertifikat yang menumpuk begitu banyak jadi konflik. Ya dia nangis saja, saya katakan, sampai dia berkata, bayangkan saya sampai tiba-tiba itu bisa didorong dari mobil di tol itu, saya seperti mau dibunuh gitu. Wah, itu adik sendiri Pak Yatiman. Saya katakan, saya telusuri, saya amat-amat. Ya, saya hanya berkata bahwa bagimu ini apa? Ini masalah besar. Aku sepertinya lebih baik nggak ada daripada menghadapi ini. Saya hanya mau berkata satu aja. Masalah bukan kehidupan. Kalau masalah kita jadikan kehidupan, maka masalah itu akan membunuh kita. Masalah itu bagian kecil dari kehidupan. Ya saudara, sering orang kalau sudah mengalami masalah keputusannya satu, ingin mati aja. Tidak, saya mau katakan masalah bukan kehidupan. Masalah itu hanya bagian kecil dari kehidupan. Kalau saudara masalah, saudara jadikan kehidupan, saudara tidak punya gairah, saudara tidak punya kuasa, saudara tidak punya peluang untuk mendapatkan hak yang dimana saudara harus dapat dari Tuhan. Sebenarnya kesempatan berkat besar atas kita, cuma bagaimana kita menangkapnya. Ini aja ya. Jadi poin pertama sangat jelas, mari milikilah gairah melalui apa? Bangkit. Orang bangkit itu, mari kita bangkit. Oh 2015 apa yang membuat aku gagal? Oh aku tidak pernah bisa memanage waktu. Oh 2015 apa yang membuat aku gagal? Oh aku kurang pandai di dalam berkomunikasi. Saudara, mari kita telusuri semua, sekalipun semua prediksi tentang ekonomi macam-macam 2016 ini tidak ada yang tahu, tapi saya percaya orang yang dekat pada Tuhan, dia yang memiliki berkatnya Tuhan. Amin. Amin. Ya, ini poin kedua saudara. Pada waktu saudara memiliki apa yang namanya otoritas Tuhan, maka saudara akan mendapatkan 3 bagian penting pada sore hari ini. Bagian yang pertama saudara lihat, sebab coba lihat di sini ya. Bangsa-bangsa ayat 3 berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya terang bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu, maka semua akan datang berimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu digendong. Saudara, pemulihan apa yang terjadi pada waktu kita punya passion, pada waktu kita punya gairah, pada waktu kita punya apinya Tuhan. Pemulihan yang pertama terjadi adalah pemulihan di dalam diri kita, pemulihan keluarga kita. Disebutkan anak laki-lakimu akan datang, anak perempuanmu akan kau gendong. Apa maksudnya ya? Oh biasa, kalau anak laki-laki itu kalau dimarahin orang tua, keputusannya hanya satu. Coba lihat saya, saudara laki-laki kalau sudah konflik sama orang tua gitu, wis minggatai, pasti saudara pergi. Pasti itu, malas aku di rumah, dimarahin terus itu. Kalau anak perempuan kalau sudah punya konflik sama orang tua, dinasihati hanya nangis saja, nangis saja. Saya pernah punya murid ini, Pak Yatiman, saya mau bunuh diri 4 kali loh, gara-gara saya benci sama mamaku. Ya apa cara bunuh dirimu? Aku masuk kamar, muka aku tak tutupi bantal, waktu aku gak kuat tak buka meneh Pak Yatiman, terus tak tutup lagi tak buka meneh sampai ping piro, sedino tak ngono gak mati-mati. Yang dimati wong kon wedi keambekan tak war gitu. Nggak mati saudara. Tapi biasanya anak-anak putri ini ya seperti itu. Kalau sudah konflik, punya masalah sama orang tua, biasanya menyendiri, sakit, nggak mau makan sampai lumpuh.
Maka itu disebutkan pada waktu kita punya gairah Tuhan, apa yang terjadi? Maka akan terjadi yang namanya pemulihan keluarga. Anak-anak kita akan berhimpun bersama kita lagi. Suami-suami akan pada posisi seperti janji nikah. Ya, baik dalam suka, senang, baik dalam sakit maupun sehat, aku menerima engkau. Jadi menjadi imam. Istri-istri juga demikian. Anak-anak akan dipulihkan, semuanya akan dipulihkan. Jadi pada waktu kita punya gairah, pada waktu kita punya passion, kita menangkap api Tuhan itu, pemulihan yang pertama, pemulihan keluarga. Saya kepingin keluarga saudara dipulihkan. Siapa di sini yang belum keluarga, angkat tangan. Yang belum aja. Ya tak doakan ya, yang belum. Ini banyak yang belum keluarga ya. Makanya tak ngomong bapak tola toleh karo apa ya. Ya nanti berdoa supaya kalian nanti bisa menjadi apa ya istilahnya, manusia-manusia yang menemukan tulang rusuk yang sebenarnya. Amin. Ya, loh berarti ada yang tidak benar ya. Sing amin banter kono, amin banter. Kali ketemu tok itu kan gampang ya. Jadi saya doakan supaya saudara menemukan yang sebenarnya. Ya, jadi pada waktu ada terang Tuhan, ada passion untuk menangkap terang Tuhan, pemulihan keluarga akan terjadi. Ya, saya kepingin keluarga-keluarga saudara dipulihkan. Ya, keluarga ndak utuh itu ndak enak. Saya sudah mengalami keluarga ndak utuh. Ndak enak keluarga ndak utuh ini. Berapa kali saya sudah mengalami keluarga ndak utuh itu paling menyedihkan. Ya, saudara, paling menyedihkan. Antar anak ndak utuh ini pun paling menyedihkan. Ya, saudara. Akhirnya kalau keluarga ndak utuh itu membangkitkan perasaan-perasaan jiwa satu dengan yang lain itu tertekan gitu, ndak punya gairah, saudara. Saya itu karena keluarga saya nggak utuh, saudara. Apa yang terjadi? Saya itu orangnya sangat minder gitu, saudara. Saya sangat, waduh, pokoknya karena saya juga tidak pernah diperhitungkan gitu loh, saudara. Lomba-lomba di sekolah, di kampung, di apapun, saya yakin saya itu bisa, tapi saya tidak pernah dipilih karena saya merasa dari keluarga yang minus, sudah minus tidak utuh lagi, saudara. Nggak enak pokoknya, saudara. Ya, saya suatu ketika waktu masuk SMP mengalami perubahan menginjak remaja. Ya, waktu remaja itu biasa, mulai ada bau-bau, saudara, ada bau bawang putih, bau mawar, macam-macam. Cinta maksudnya, saudara. Karena saya keluarga ndak utuh. Ya, saudara, zaman segitu juga sudah ada yang namanya Valentine Day gitu ya. Wih, semua udah ribet, kelas 3 itu ribet. Wih, soleh kabeh, man kone soleh gurung. Sik tak golek mari ngene gitu, saudara. Saya cari. Ono arek Cina ayu, saudara. Tak cideki, jenenge Sigiok Lin. Tungakno gelem tak cideki. Lin, kan wis engko budal Lin. Kenapa? Engko bareng ambek aku ya. Apa man? Engko maksudnya kon tak jemput. Sing banter man. Kon engko tak jemput. Cara Yesus jare ngono, saudara. Pikir aku setan ditengking, saudara. Loh, ya apa sih? Ya, saudara, saya mau wangkel, saudara, akhirnya saya tidak ikut pergi. Ya, saudara, akhirnya bagi saya Valentine itu elek, saya tidak senang Valentinan. Tumbuh kembanglah SMA, pancet meneh ketemu lagi ya, weh Valentine, SMA Valentine. Saya SMP sudah gagal. Ya, di rumah tidak ada yang pernah dukung saya. Saya ini anak paling kecil, tidak tahu paling kecil dewe, paling pendek dewe, elek dewe, saudara. Kok elek dewe, saudara. Saya kepingin nanti ada wanita tidak menolak saya. Mau hari Valentine 3 hari aku tuku kunir 5 kilo, saudara. Kunirku tak parut, tak bebekno awakku, saudara. Engko cekno kaya wong Cina pikir saya. Sudah dat, Valentine akan mulai. Ya, saudara, sudah selesai semua. Saya percaya ini. Nanti pasti saya dideketi cewek. Sudah kunir mari tak bebekno kabeh, mandi, saudara. Mandi bersih ngoco, tak pikir koyong Cina, saudara, belang kabeh, saudara. Waduh, kok belang kabeh, apa iki ya? Saya deketi lagi, saudara, cewek. Enggak wis ono pasangane. Gurung man. Wis ini ambek aku ya, apa apa. Sik man, apa man? Enggak ambek aku. Iki mosok ditolak meneh koyo SMP rek. Saya gini, saudara. Gelem tak gini? Apa man ambek kon? Mending nang kuburan man, jari ngono, saudara. Wih, bagiku akhir perempuan itu welek sak dunia. Akhirnya saya tidak mau lagi dekat sama perempuan. Wong tak ajak Valentine jadi lebih baik nang kuburan, saudara. Begitukah jelek wajah saya? Kenapa? Karena saya dalam lingkungan yang tidak baik, keluarga yang tidak utuh, minus lagi. Jadi serba tidak enak. Tapi saat saya menemukan Tuhan, saya ditangkap oleh Tuhan, saya menemukan gairah baru. Saya percaya bahwa satu hari itu berharga di hadapan Tuhan. Saya dipulihkan, puji Tuhan. Ya, dipulihkan semua, dapat istri, kata orang sih cantik gitu ya, punya anak dan semuanya, saya bahagia.
Ya, jadi percayalah saudara bahwa pada waktu saudara punya passion, punya gairah, saudara akan dipulihkan keluarga saudara. Amin. Ya, maka itu saya rindu kalau keluarganya baik, gerejanya akan baik. Maka itu kalau pergaulan jangan dalam konteks yang bisa membuat passion saudara jadi terbinasakan. Ya, jadi pergaulan saudara itu pun mempengaruhi saudara. Hasil yang kedua, ini di sini sebutlah ya, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri ya, sebab kelimpahan ayat 5, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu, onta-onta muda dari Median dan Eva. Ya, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Saudara lihat, pemulihan kedua yang akan terjadi saat kita punya passion, saat kita bisa menangkap apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, yang namanya api, yang namanya kuasa itu. Tuhan akan pulihkan apa saja yang sedang saudara kerjakan. Ini namanya pemulihan ekonomi. Pemulihan apa? Pemulihan ekonomi. Saya percayalah bulan ini bukan bulan terakhir untuk membuat saudara takut untuk tidak dapat apa-apa. Yakin saja, percaya saja. Ya, saya selalu ya saudara dorong orang itu untuk percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah berhenti dan Tuhan itu tidak akan pernah bergeser untuk memberikan hak jatah bagi anak-anaknya. Jadi saudara sudah punya hak, punya jatah. Cuma sering kenapa jatah ini tidak kepadaku? Cuma sering kenapa hak ini terlewatkan begitu saja? Nah, ini saudara akan selidiki kenapa? Kenapa kok bisa berlalu? Itu kesempatanku, itu berkatku kok berlalu. Harusnya dapat aku, tapi tendernya kenapa dapat orang lain? Ya saudara, ya saya mau katakan aja, mengikut Tuhan itu sederhana aja. Saudara mau menempatkan Tuhan sebagai apa? Ya, saya selalu ingatkan bahwa waktu saudara percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bicara sebagai Tuhan. Tuhan selalu berbicara sebagai Bapa. Sebagai apa saudara? Bapa. Kalau dia berbicara sebagai Bapa, maka dia akan membawa saudara di dalam journey perjalanan pemulihan dari budak menjadi anak. Perjalanan rohani ini yang penting. Saudara adalah hak waris, pemilik dari kerajaan surga. Saudara anak yang punya kuasa bumi dan surga. Saudara belajar Matius pasal 28 sangat jelas, kuasa surga dan bumi ada padaku, ku lepaskan kepadamu bagi siapa yang percaya. Kuasa surga dan bumi. Jadi di bumi saudara punya kuasa atas berkat. Amin. Amin. Gimana caranya? Ya cara mendapatkan berkat ya saudara tahu. Ya, di mana berkat itu saudara bisa terima? Berkat itu ada di rumahnya, di rumah Bapak kita. Saat anak yang terakhir itu kepingin coba melirik keluar, coba ingin hidup tanpa Bapak, dia belajar melangkah kaki jauh dari bapaknya, apa yang terjadi? Makin lama makin kehilangan karakter Bapak, makin lama makin kehilangan berkatnya Bapak, makin lama makin kehilangan esensi dari kebapaan. Kenapa saya katakan esensi? Kalau orang Jawa itu saudara, kalau punya anak saudara lihat, orang Jawa itu kalau punya anak, ya saudara, anak pertama itu menjadi nama bapak. Ya misalnya anak saya pertama namanya Prima. Kalau saya di kampung itu, mesti saya dipanggil Pak Prima. Ngerti maksud saya? Jadi anak itu menyandang bapak. Ini hubungan otoritas. Ini bicara masalah kewenangan. Anak yang terakhir tadi belajar jauh dari orang tuanya. Apa yang terjadi? Dia kehilangan esensi, karakter dari bapak, sampai tidak jauh jelek daripada babi. Bahkan makanan babi itu bukan menjadi makanan dia, ampasnya baru menjadi makanannya dia. Jadi kalau saudara mau dipulihkan berkat ekonomi saudara, jangan jauh-jauh dari rumah bapak. Belajar masuk ke rumah bapak. Belajar masuk. Karena di dalam rumah bapak ada banyak berkat. Berkat yang memang hak saudara, berkat yang memang jatah kita. Ya saudara, kenapa sering ini berlalu? Maka butuh yang namanya apa? Intimasi sama Tuhan. Ya saudara, belajar untuk tahun yang baru, bulan yang baru ini, belajar bergairah, berkomunikasi sama Bapa. Kalau berkomunikasi sama Tuhan melalui apa? Persekutuan, berdoa, baca firman, berarti itu sudah ada di dalam rumah Tuhan. Siapa yang mau terus mau membaca firman Tuhan berarti mendengar suara Tuhan, saya percaya makin juga mulai terbuka berkatnya. Amin.
Jadi jangan hanya kepingin dapat berkat tapi jauh dari Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Jadi masuk di ruang kudus Tuhan. Di ruang Tuhan itulah banyak berkat yang memang hak saudara. Saudara keluar akan dalam kelimpahan. Amin. Jadi syaratnya untuk dapatkan pemulihan berkat ini jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dengan cara apa? Mari bergairah. Kalau hari pertama saudara baca satu ayat, ini hari ke-9, besok hari ke-10. Belajar baca satu pasal atau 2 pasal, makin banyak baca firman Tuhan, makin banyak berkatnya. Amin. Kalau mau diberkati itu baca firman, karena di dalam firman itu ada kuasa. Saya bisa melihat kok wajah-wajah orang yang diberkati sama ndak itu. Ya, dulu saya ahli ya, karena saya sarjana psikologi, ditambah lagi mengikut Tuhan hampir 30 tahun. Saya ketok kok wajah wong sing kekurangan iku ketok, wajah wong sing suka utang barengku ketok saudara. Saya kelihatan loh saudara. Ya biasanya wajah wong sing kekurangan itu gini loh. Iki teko alise sampai ini suka ini. Melorot kabeh saudara. Itu wajah orang kekurangan. Kenapa bisa kekurangan? Salah dewi. Maka saya kepingin lihat ini, tak lihat ada beberapa wajah yang wajahnya ini surgawi nih. Senyumnya aduhai. Wah, alisnya tebel-tebel saudara. Ono sing coklat, ono sing ireng. Sing ireng tambah rodok medeni tebel-tebel saudara ya. Ini saya lihat ya. Jadi malam ini untuk dapat berkat ya harus jangan jauh dari rumah Bapak. Ya, saya rindukan besok hari ke-10 mulai baca satu pasal. Terus gimana caranya? Wis mlebu ae. Doa, muji, baca firman. Saya ini tiap hari dikirimi oleh Pak Samuel ayat. Wadang ngirimu jam 2 bengi saudara. Ya jam 2, jam 3 itu kirimi ayat-ayat. Satu hari kadang sampai ping 3 saya dikirimi ayat. Luar biasa wong iki lemu warak wong iki gitu. Ya, memang benar. Makin baca firman makin disampaikan orang lain, berkatnya makin berlipat kali ganda. Amin. Amin. Ya. Poin yang terakhir, dipulihkan apanya nanti saudara? Coba lihat itu. Segala kambing domba semua sudah disebutkan, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Saudara, pada waktu ada api Tuhan, passion saudara menangkap kuasa Tuhan itu, saudara juga akan dipulihkan ibadah saudara, pelayanan saudara. Ini penting saudara. Kalau pelayanan tidak dipulihkan saudara, maaf, mulai kecil ke gereja duduk belakang, sekolah minggu duduknya belakang, remaja duduknya belakang, sampai tuwek namburi tok saudara. Wedi nang ngarep iki jarake malaikat saudara. Ngerti saudara? Artinya begini, harus mengalami satu perubahan. Ya, kalau dulu aku menjadi jemaat biasa, 1 tahun berikutnya gabung dengan Betani, mulai menjadi tim doa. Berikutnya mulai menjadi asar, mulai tidak tahu jadi majelis, sampai nanti banyak Pak Samuel di tempat ini. Itu sebuah perubahan. Ya, itu sebuah perubahan kerohanian, perubahan ibadah kita. Mulai dari kalau nyanyi, tidak nyanyi itu biasa. Saudara, saya pernah, sorry ya, semoga tidak tersinggung, saya diundang oleh gereja di satu pulau itu. Sudah saudara, teng loh, Alkitabku diminta saudara, diminta, terus berdiri semua, stolannya dipakai, dikasih saya Alkitab saya dari pendeta, dikasih saya, pendetanya langsung gini, Bapak khotbah hanya setengah jam jangan lama-lama ya saudara. Jadi aku Alkitabku tak dikekno ambek dipendelii, ambek khotbah jangan lama-lama ya, hanya setengah jam saya itu saja saudara. Saudara, saya mulai khotbah blong-blong, ini pendetanya majelis saudara, majelis saya mulai khotbah saudara. Saya tidak tahu, menurut saya belum setengah jam saudara, tapi pendetanya sudah tangannya diangkat sama lihat jam gini, terus lihat saya sama gini saudara. Oh saudara, ini dikasih dalam Tuhan. Saya lihat pendetanya bingung, majelisnya mulai 2 orang saudara, saya bingung, majelis ketiga sampai 20 majelisku tangan ini kabeh saudara, tangan ini kabeh, terus semua sih di belakang mulai hoyak kabeh saudara, gerak semua saudara. Saya katakan gini, bagaimana kita mau diberkati? Firman dibentangkan aja, dibatasi setengah jam, belum setengah jam aja sudah tidak bergairah. Apalagi masih shalom di pojok sana. Shalom. Ini saudara. Sudah mau dapat apa? Ya saudara, nanti kalau ditanya dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Pendetanya marah-marah terus. Ya, saudara. Padahal pendeta tidak marah, sedang berkhotbah berapi-api, katanya marah-marah saudara. Jadi saya rindu ya untuk
Poin ketiga, dipulihkan berkat saudara. Dipulihkan apa? Rohani saudara. Mari pada malam hari ini sama-sama bangkit, tangkap terang itu yang berupa kuasa melalui passion gairah saudara. Jalani apa yang akan terjadi. Ya, sekalipun nanti maaf waktu di dalam perjalanan ada air mata, tetapi air mata bukan akhir perjalanan. Ya saudara, saya percaya apa yang saudara inginkan di 2016, yakinilah. Kucing cowok-cowok itu yakinilah, mau nanti akan dapat cewek-cewek yang takut akan Tuhan. Tapi kalau mau dapat cewek-cewek takut akan Tuhan, jangan cari di pasar ikan, mesti cari tahu ya. Saya sudah dapat bagus Pak Etiman, cantik sekali. Dapat dari mana kau? Dari pasar ikan. Bau amis itu nanti. Ya saudara, ya mau diberkati semua? Saudara merasa diberkati sore hari ini? Ya, mari kita akhiri dengan doa berterima kasih sama Tuhan. Biarlah firman yang singkat ini boleh meneguhkan kita apa yang akan kita kerjakan di hari ke-10 besok, ataupun sisa beberapa jam di hari ke-9 ini. Hitunglah hari-hari supaya engkau mendapatkan yang namanya hikmat dari Tuhan. Gemarilah membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan berkuasa merubah hidup. Dekatlah kepada Tuhan, karena Tuhan yang memiliki semua yang saudara inginkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini Engkau menghantar kami untuk menangkap satu rahasia, bergairah, punya passion, menangkap dari api-Mu, supaya visi kami makin dipertajam dan tindakan kami makin nyata. Kami bukan menjadi pribadi yang biasa, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang diperhitungkan. Kami percaya sore hari ini, mungkin yang sedang menerima firman-Mu adalah pribadi yang lelah, letih, capek, bingung, takut, sakit. Kami percaya sore hari ini segala perkara dapat ditanggung di dalam Engkau. Setiap hati yang susah akan Kau hibur. Di dalam nama-Mu kami juga percaya, setiap kami yang mengalami kelemahan fisik yang sakit, oleh pilur-pilur-Mu kami disembuhkan. Dan kami yang tertekan di dalam pergumulan perekonomian, bahkan untuk melangkah menjadi takut, kami terima rahasia firman-Mu malam ini. Asal kami punya gairah percaya, menangkap, menerima, maka burung di udara Kau beri makan, maka lumbung kami pun Kau penuhi Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat suami-suami dipulihkan, supaya punya gairah, supaya bisa terbang seperti Raja Wali, dan supaya mulai merangkai jaringan-jaringan untuk sebuah bisnis yang itu nanti akan boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk para wanita, istri-istri, supaya menjadi penopang akan suaminya, menjadi pendoa, menjadi manajemen yang aktif di dalam keluarga. Inilah pemulihan yang Engkau rindukan. Dan kami terlalu yakin bahwa Engkau sedang memerintahkan berkat-Mu atas setiap kami yang datang malam ini, sehingga yang kekurangan akan dicukupkan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang memimpin gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya untuk sesuatu yang ke depan kami letakkan di dalam Engkau, supaya menjadi gereja yang visioner, gereja yang mau keluar, bukan gereja yang terus ke dalam, gereja yang mau bangkit, gereja yang mau menebarkan terang kepada yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada sore hari ini Engkau Allah di tengah-tengah kami, memulihkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan